Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma amma ba'd. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan dan peluang hidup sehingga Allah membangunkan kita tadi pagi setelah kita tadi malam dimatikan oleh Allah. Dan sembari kita membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, kita memuji Allah yang telah menghidupkan kita setelah kita dimatikan, namun dengan catatan kita nanti akan dibangkit di hari kiamat untuk diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Dan tidak ada sedikit pun yang dialpakan dan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik kita sadar maupun kita tidak sadar, namun melalui malaikat yang ditugaskan untuk mencatat, semuanya tercatat. Kalau ibarat teknologi sekarang ada CCTV, tetapi CCTV-nya malaikat melalui rakib dan atid, malaikat yang mencatat kebaikan dan mencatat keburukan, itu nanti akan dinampakkan. Ketika nanti mulut tidak lagi berbicara, yang berbicara hanya kaki, yang berbicara hanya tangan, yang berbicara hanya anggota tubuh badan yang lain, mereka akan mempersaksikan dan menyaksikan dan menjadi saksi bahwa kaki akan berkata, selama aku hidup aku melangkah ke sini, aku melangkah ke masjid, aku mendengar kajian subuh, aku menghadiri majlis ta'lim, majlis ilmu. Itu akan disebut semua oleh kaki kemana dia melangkah. Dan begitu sebaliknya, ketika kaki itu melangkah ke tempat-tempat maksiat, juga mereka akan bersaksi bahwa selama kami hidup di dunia, kaki ini telah melangkah ke tempat ini, ke tempat ini. Boleh jadi hari ini kita bersembunyi dan tidak ada yang tahu akan aktivitas kita yang negatif dalam tanda petik, sehingga kawan kita, sahabat kita, tetangga kita menganggap kita ini memang orang baik. Tapi yakinlah suatu saat nanti semua itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah ketika hari la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi hari itu tidak ada lagi manfaat anak, tidak ada lagi manfaatnya harta. Hari ini kita senang dikaruniakan anak, menjadi cahaya mata kita, menjadi pelipur lara kita, menjadi penyejuk hati kita, menjadi tempat kita bercerita, tempat kita bersenda gurau, tempat kita berbagi tertawa. Tapi ketika hari akhirat nanti, bisa jadi anak itu akan menjadi fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak kamu itu akan menjadi fitnah. Fitnah apa? Ketika kita di dunia ini tidak mengajarkan pendidikan yang baik, tidak memperkuat iman dan akidah kepada anak kita, maka nanti di hari kiamat anak itu akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang mereka lakukan semua. Kalau baik akan menjadi saldo tambahan amal kebaikan kepada kita. Sekiranya anak itu melakukan kejahatan, keburukan, juga akan disidang kita di hari akhirat nanti tentang amanah yang telah diberikan kepada kita yang tidak mampu kita tunaikan sebagaimana mestinya. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang Allah berikan kepada kita itu satu kali. Tidak ada seorang pun yang diberikan oleh Allah kesempatan dua kali di dalam hidup ini. Sama, saya pun memiliki peluang satu kali, jamaah semua pun memiliki peluang yang sama. Tinggal bagaimana peluang yang Allah berikan kepada kita ini betul-betul kita manfaatkan.
Ada di antara kita yang Allah kasih kesempatan 90 tahun. Syukur kalau memang masih punya ingatan yang kuat, waras, ya, tidak uzur ataupun tidak dalam tanda petik sudah parah dari anak kecil atau dari anak bayi. Syukur ketika Allah beri kita umur panjang, kita masih tahu apa yang harus kita lakukan, kita beribadah. Tapi ketika Allah berikan umur yang panjang, justru akan mengakibatkan kita jauh dari Allah, dan itu akan menjadi malapetaka, dan itu akan menjadi apa istilahnya, ya, sengsara nanti di hari kiamat, ketika umur yang telah Allah berikan kepada kita tidak kita pergunakan, tidak kita manfaatkan sebagaimana mestinya. Dan kita bersyukur juga saya melihat ada tambahan jamaah untuk subuh hari ini dibandingkan dengan sebelumnya ketika saya datang. Betul ya? Saya melihat ini penuh ini. Kalau sebelumnya, kalau ibarat gigi ada yang ompong, tapi saya melihat enak mata memandang hari ini, ya. Jamaah ini dikelilingi penuh. Saya senang di satu sisi ketika saya melihat ada tambahan jamaah, dalam artian berarti kita ini saling peduli. Kita ini saling peduli dengan kawan-kawan kita yang lain. Kalau ibarat kita sedang naik kapal laut, maka kita sedang bertanggung jawab untuk semua penumpang yang ada di dalam kapal laut tersebut untuk saling menjaga keselamatan semua penumpang yang ada di situ. Tidak ada istilahnya biar saya sendiri yang selamat, sementara yang lain tidak mau tahu saya. Mau selamat dia, mau tidak itu urusan dia. Tidak ada istilah itu. Karena ketika kita beragama, apalagi agama Islam, ad-dinun nasihah, kita berkewajiban untuk saling mengingatkan. Kita berkewajiban untuk tawasau bil haq, tawasau bis sabri. Kita berkewajiban juga untuk mengajak orang lain kepada kebaikan dan untuk memastikan orang lain juga selamat. Kalau ibarat kita sedang berada di kapal, yang kapal itu dua lantai, ada lantai atas, ada lantai bawah. Tidak mungkin orang yang sedang berada di lantai bawah dia melubangi perut kapal itu untuk dia mudah mendapatkan air. Aku tidak mau capek-capek harus naik ke lantai 2 untuk menimba air, ibarat kapal laut. Aku hanya melubangi saja di lantai bawah supaya air cepat masuk dan aku mudah mendapatkan air. Kalau yang di lantai atas dia membiarkan, walaupun air yang masuk tidak melalui lantai atas, dia masuk melalui lantai bawah. Tapi yakinlah, kalau dicegah dan dilarang, maka akan selamat semuanya. Tetapi kalau dibiarkan, tidak hanya lantai bawah yang akan karam, tetapi lantai atas juga akan ikut karam. Begitulah perumpamaan yang telah diberikan di dalam hadis yang bersumber dari Nu'man bin Bashir. Mathalul qa'imi fi hududillah wal waqi' fiha kamathali qaumin istahamu ala safinah fasara ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha fakana alladhi fi asfaliha idha istaqaw min al-ma'i marru ala man fawqahum faqalu law anna kharaqna fi nasibina wa lam nu'di man fawqana fa in taraku wa ma aradu halaku jami'a wa in akhadhu ala aydihim najau wa najau jami'a. Itu hadis yang panjang, tapi di situ menggambarkan bagaimana peran kita ini saling mengingatkan satu dengan yang lain, sehingga kita bertanggung jawab juga untuk keselamatan orang lain. Berarti sama dengan kita bertanggung jawab untuk keselamatan diri kita sendiri. Hadirin sidang jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita patut bersyukur juga hari ini dengan kita dimampukan oleh Allah untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Berarti semua urusan kita ini telah selesai. Dengan kita melaksanakan salat subuh secara berjamaah, maka urusan kita semua sudah selesai. Rasul menggambarkan di dalam hadisnya, man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, maka dia ditanggung oleh Allah, maka dia dijamin oleh Allah, maka dia dipelihara, dijaga oleh Allah. Hari ini saya senang. Kenapa? Karena kita semua, Bapak Ibu semua yang berkesempatan salat subuh secara berjamaah, kita ini ada dalam garansinya Allah melalui hadis yang disabdakan
oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul wa'dul amin. Nabi yang terpercaya, nabi yang amin, yang jujur, yang tidak pernah mengingkari janji. Ketika Rasulullah bersabda bahawa barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, dia ditanggung oleh Allah, dia dijamin oleh Allah, maka tidak ada yang perlu kita khawatirkan lagi, tidak ada yang perlu kita takutkan lagi, tidak ada yang perlu kita risaukan lagi. Cuma menjadi PR kita bersama, bagaimana saudara-saudara kita, kawan-kawan kita yang belum berkesempatan untuk hadir salat subuh secara berjamaah, menjadi kewajiban kita secara bersama-sama untuk kita ajak mereka, supaya mereka juga bisa penuhi saf-saf yang ada di Masjid Istiqamah Blower ini. Ketika semua warga yang ada di dusun apa ini istilahnya? Dusun Kemala. Semua warga yang ada di dusun Kemala ini memenuhi Masjid Istiqamah yang ada di apa istilah, di dusun Kemala ini penuh, misalnya seperti salat Jumat, maka musuh akan takut. Kalau hari ini musuh belum takut. Kenapa? Karena mereka tahu senjata kita itu masih kita sarung dengan baik. Kita punya senjata, ibaratnya senjata kita tidak pernah kita asah, senjata kita tumpul. Maka musuh tidak akan pernah takut ke kita ketika mereka mengamati, ketika mereka melihat bahawa umat Islam ini sedang tidur lena di waktu subuh. Maka musuh tidak takut. Kapan mereka akan takut? Ketika mereka lihat bahawa saf-saf di waktu subuh sudah seperti salat Jumat, maka pada saat itulah musuh akan takut ke kita. Hari ini mereka tahu kita banyak, tetapi seperti yang digambarkan dalam hadis, rusa ka rusa isel, kita ini banyak tapi seperti buih di laut. Bahkan mereka tidak memperhitungkan kita. Bahkan ya, bahasa Aceh mah cakap ada pegang dipegentut katanya. Getanya dipegentut. Ibarat itu gentut itu kata. Kenapa? Karena kita umat Islam tidak bersatu. Kadang-kadang kita masalah-masalah jamun hanya selesai loh. Mantan sibuk dengan khilafiyah yang sifatnya internal, yang secara mazhab itu memang tidak akan pernah selesai sampai hari kiamat. Kenapa kita tidak mementingkan yang urusan wajib, yang persatuan, yang ukhuwah, yang itu banyak ayat Al-Quran, banyak hadis yang mementingkan persatuan tersebut. Kenapa hanya mempermasalahkan khilafiyah yang sedikit, yang kecil, yang memang mazhab sudah berbeda dari mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, memang sudah ada khilafiyah. Masa kita sok menjadi hakim, sok menjadi dewan juri, sok menjadi pengadil kepada mazhab-mazhab yang ada? Kan tidak mungkin. Artinya apa? Ada urusan yang menjadi prioritas kita, yaitu bagaimana seperti subuh hari ini kita sudah hadir bersama, memperkuat ukhuwah, memperkuat persatuan kita. Maka itulah yang perlu kita pikirkan ke depan, menjadi lebih banyak ukhuwah itu. Kalau ibarat lidi, sapu lidi, memang sudah terkumpul 50 lidi misalnya. Lidi sudah terkumpul 50, tetapi secara kekuatan lidi yang terkumpul 50 ini masih belum kuat. Tetapi kita memerlukan ada 500 lidi yang harus dikumpulkan. Supaya kenapa? Supaya sampah-sampah yang ada mudah dibersihkan. Supaya pada saat kita sapu, tidak hanya sampah, kalau ada batu-batu pun bisa disingkirkan. Begitulah filosofinya umat Islam ini. Kita tidak hanya perlu kekuatan yang kecil, tetapi bagaimana kita membutuhkan kekuatan yang besar. Karena dengan kekuatan yang besar, semua bisa digerakkan. Tapi kalau kekuatan kecil masih susah untuk menggerakkan sesuatu. Tapi kalau kekuatan itu sudah besar, maka insya Allah akan mampu dan akan dengan mudah untuk bisa kita gerakkan. Hadirin sidang jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga perlu memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada dan baru memasuki bulan Rajab. Hari ini hari ke-7. Betul ya? Hari ini hari ke-7 Rajab. Kalau hari pertamanya hari Senin, maka hari ini hari Ahad, berarti hari ke-7. Artinya kita masih berada di awal-awal bulan Rajab. Bulan Rajab ini termasuk dari 4 bulan yang dikategorikan di dalam Al-Quran sebagai bulan haram. Hebatnya 4 bulan ini disebut di dalam Al-Quran. Di dalam surah At-Taubah ayat 36. Surah apa? Surah At-Taubah ayat 36. Ketika Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna 'iddatash syuhuri 'indallahi isna 'asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Bahwa bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12. Misalnya kalau orang bertanya, dari mana dasar bulan ini, bulan apa istilahnya ya, bulan Qamariyah ya, dari mana dasarnya bulan kita ini 12? Memang dalam Al-Quran disebutkan, inna 'iddatash syuhuri 'indallahi isna 'asyara syahran fi kitabillah. Bahwa bilangan bulan itu memang 12 bulan, sudah termaktub, sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Yauma khalaqas samawati wal ard, pada saat Allah menciptakan langit dan bumi sudah termaktub bahwa kita ada 12 bulan. Yang bulan kita ini bukan Januari, Februari. Jangan salah. Bulan kita ini adalah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab. Kita ini Rajab berarti bulan yang ke-7. Kalau disebutkan di dalam Al-Quran minha arba'atun hurum, ada 4 bulan, yang 4 bulan ini dikenal dengan bulan haram. 4 bulan ini dikenal dengan bulan haram. 3 bulan berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini 3 bulan ini berurut dia. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, berturut 3 bulan. Sementara 1 bulan lagi yang dikenal dengan bulan haram, yaitu Rajab, yaitu bulan ke-7. Maka yang digambarkan dalam Al-Quran minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4, itu termasuk dalam bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Berarti 3 bulan berturut-turut dia berurut. Kemudian 1 lagi bulan Rajab. Jadi kita sekarang ini sedang berada di bulan Rajab. Bulan Rajab ini termasuk dalam kategori bulan haram. Tidak boleh ada peperangan di bulan tersebut. Bulan itu adalah bulan dimuliakan oleh Allah. Artinya kalau peperangan tidak boleh ada, berarti harus dipentingkan apa? Perdamaian. Jangan cari-cari sebab, jangan cari-cari celah, jangan cari-cari alasan untuk berkonflik dengan saudara. Di bulan lain kita aman, pas masuk bulan Rajab udah cari masalah, cari konflik dengan tetangga. Jangan. Kalau dulu di masa Rasulullah peperangan saja tidak boleh dilakukan di bulan tersebut, maka sama juga kita ini. Secara filosofi, secara makna sangat tidak boleh. Bukan berarti di bulan lain boleh. Berarti bulan lain je tidak boleh juga. Tetapi di bulan ini sangat tidak boleh. Kalau di bulan lain tidak boleh juga. Bukan berarti nanti tunggu kalau sudah selesai bulan Rajab kita berkonflik lagi, tidak boleh juga. Maka di bulan haram ini
kalau amalan yang kita lakukan itu akan mendapat ganjaran yang dilebihkan oleh Allah, dan begitu juga sebaliknya ketika kita melakukan kejahatan itu juga akan ada tambahan dosa istilahnya. Kenapa? Karena bulan ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan ada sebahagian yang menyebutkan terlepas nanti kekuatan dalil ini, ada yang menyebutkan bahawa bulan Rajab ini adalah bulan Allah, bulan Sya'ban adalah bulan Rasulullah, sementara bulan Ramadan itu bulan umat, yaitu bulan kita. Memang kalau kita lihat dari segi ibadah tidak salah. Dari segi ibadah memang Allah yang menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa bulan ini termasuk dalam kategori bulan yang haram. Baik hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Rajab ini ibaratnya persiapan untuk kita menuju kepada bulan Ramadan. Persiapan. Maka termasuk salah satu yang dianjurkan untuk kita perbanyak ketika bulan Rajab adalah memperbanyak puasa. Hal yang perlu kita perbanyak ketika bulan Rajab adalah puasa. Kenapa puasa perlu kita perbanyak di bulan Rajab ini? Ibaratnya kan orang melatih diri sebelum masuk Ramadan, karena Ramadan full kita harus berpuasa, dan tak boleh juga di bulan Rajab ini kita puasa full. Oh, kalau begitu saya mau puasa full di bulan Rajab. Tak boleh. Kalau kita puasa full di bulan Rajab, apa bedanya dengan bulan Ramadan? Tak boleh kita samakan bulan Rajab ini dengan bulan Ramadan. Kita perbanyak puasa, iya. Tapi untuk puasa sebulan penuh di bulan Rajab, tidak boleh. Karena kalau kita puasa penuh, berarti sama dengan bulan Ramadan. Paling tidak, ya sehari puasa, sehari buka. Seperti puasa Nabiullah Daud. Ataupun kita puasa Senin Kamis. Ataupun puasa Ayyamul Bayd. 13, 14, 15. Kalau hari ini hari ke-7, maka 6 hari ke depan, itu berarti hari 13, 14, 15 Ayyamul Bayd, puasa hari putih istilahnya. Dan tidak hanya di bulan Rajab untuk puasa 13, 14, 15, tetapi di bulan yang lain juga disunatkan untuk kita berpuasa. Tapi kalau sekiranya di bulan yang lain kita tidak sanggup berpuasa dengan berbagai macam alasan, paling tidak di bulan Rajab ini kita khususkan diri kita. Kita katakan kepada diri, wahai diri, ini kamu tahan sedikit dari makan, tahan dari minum, aku mau berpuasa di bulan Rajab ini. Karena kita ini harus pesan untuk diri. Karena kalau kita tidak berpesan, diri kita juga protes. Di jam 12 umat lapar. Karena kita tidak berpesan untuk diri kita. Maka kadang-kadang kita harus bicara juga dengan diri kita. Wahai diri, aku ini mau beribadah banyak di bulan Rajab ini. Kamu jangan bandel ya. Jadi orang harus baik. Jangan kita nasihat orang lain, nasihat diri juga perlu kadang-kadang. Berkomitmen dengan diri kita. Baik. Termasuk juga apa yang perlu kita perbanyak ketika di bulan Rajab ini, perbanyak doa. Perbanyak doa. Paling kurang doa yang sering kita dengar, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini masih bisa kita baca. Tapi yang doa-doa yang awal itu sudah lewat. Ibaratnya kalau kita mau naik pesawat, pesawat yang pertama sudah lewat, ini tinggal pesawat yang terakhir. Berarti perlu kita banyak membaca doa Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab. Kemudian wa Sya'ban, dan berkatilah kami juga pada bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan.
Atau kayaknya perlu kita baca bersama ini doa ini, ya. Okey, kita baca bersama ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu perlu kita baca, karena ada sebagian orang kita sebut dengar ya, tapi baca tidak juga. Ada nauri musabat benda pegah lagi yo. Gedengar, tapi kebacaan aja. Ada bukan tidak ada. Tapi syukur-syukur ada orang begitu kita sebut dia pun langsung baca. Tapi tadi saya yakin 99% udah baca tadi. Saya tidak berani katakan 100 juga. Kenapa? Mungkin ada satu orang yang alah, aku tak ikut ku yang Ustaz Iwa. Ada bukan tidak ada. Makanya 99% tadi saya yakin kita sudah baca doa ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini tidak hanya kita, sahabat-sahabat begitu masuk bulan Rajab mereka selalu baca doa ini. Kenapa? Karena tidak hanya kita pentingkan di bulan Rajab, tetapi bagaimana persiapan kita menuju bulan Ramadan. Maka dari hari ini juga kita perlu buat persiapan. Kita prepare diri kita untuk Ramadan. Maka melalui doa ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita berbuat baik di bulan Rajab itu hanya persiapan-persiapan. Tetapi begitu masuk Ramadan 2 bulan lagi, itu tidak boleh kendor. Kalau sudah masuk bulan Ramadan, itu harus maksimal. Persiapan tidak hanya persiapan dari segi jasad, fisik, tetapi persiapan dari segi maliyah, dari segi harta, dan persiapan dari segi ilmu juga harus kita ada. Jangan fisik sudah ada, harta sudah ada, ilmu tidak ada. Begitu masuk bulan Ramadan, udah kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Maka sekurang-kurangnya persiapan fisik perlu, persiapan harta juga perlu. Jangan istilahnya 11 bulan yang lain kita sudah sibuk dengan mencari nafkah, mencari harta, bekerja maksimal full. Setidak-tidaknya di bulan Ramadan ini kurangi sedikit kerja yang sifatnya hanya untuk mencari rezeki, mencari nafkah, kurangi, karena nafkah rezeki yang sudah ada bagaimana bisa dimanfaatkan di bulan Ramadan. Ibaratnya seperti pekerja-pekerja yang di musim haji. Kalau pekerja di musim haji, mereka sebulan bekerja itu untuk mengcover 11 bulan yang lain. Masa kita 11 bulan sudah bekerja di luar Ramadan, tidak mengcover untuk 1 bulan di bulan Ramadan. Sementara pekerja-pekerja yang ada di Arab Saudi, mereka bekerja di 1 bulan di musim haji, itu bisa mengcover 11 bulan di bulan yang lain. Baik, hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara yang dianjurkan untuk dilaksanakan ketika bulan Rajab yaitu ibadah umrah. Makanya ada sebahagian yang sudah merencanakan untuk melaksanakan umrah ketika di bulan Rajab ini. Itu bagi yang punya kemampuan, punya kemudahan, dan punya waktu yang baik. Jadi punya nafkah yang baik, punya waktu yang baik juga. Tapi kalau kita tidak punya kesempatan untuk itu, maka kita carilah amalan-amalan yang lain yang memungkinkan untuk kita kerjakan. Dan termasuk juga zakat itu menjadi prioritas untuk dikeluarkan di bulan Rajab sekiranya memang sudah sampai haul, sudah sampai setahun. Makanya kalau ada yang terlupakan, tidak boleh dilupakan di bulan Rajab ini. Baik dari segi zakat-zakat harta kita yang mungkin karena kita lupa, berarti di bulan Rajab ini menjadi skala prioritas untuk dikeluarkan zakat. Sekiranya zakat itu sudah wajib untuk dikeluarkan. Tetapi di luar daripada zakat fitrah. Jangan pula nanti, oh ini Ustaz suruh keluarkan zakat. Kita keluarkan zakat fitrah terus di bulan Rajab. Bukan itu maksudnya.
Zakat fitrah itu ada waktunya nanti di bulan lain ya. Baik. Kemudian termasuk yang perlu kita perbanyak juga di bulan Rajab ini, memperbanyak solat sunnah. Kita perbanyak solat sunnah di bulan Rajab. Misalnya seperti biasa kita solat tahajud, kita tutup dengan solat witir, atau sebelum solat tahajud kita solat wudu dulu. Kemudian setelah solat wudu kita solat taubah. Kemudian baru kita solat tahajud. Paling kurang mungkin 8 rakaat. Kalau biasanya 2, kita tambahkan menjadi 4. Oh biasa 4, berarti paling tidak ada 8 rakaat. Kemudian kita tutup dengan witir. Witir 11 rakaat. Kalau kita sanggup melaksanakannya, tapi paling kurang 3 rakaat. Kalau sudah mepet sekali waktu, paling kurang lagi 1 rakaat. Kasih bonus lagi, kasih diskon. Paling kurang 1 rakaat. 1 rakaat pun tidak sanggup, ya udah, tidak usah hidup, mati saja. Kalau kata Ustaz bersama, entah berapa rakaat kan sanggup dan laksanakan, ya udah, tidak usah hidup, mati saja. Ini kan promo nih, bulan Rajab ini promo untuk kita tingkatkan salat-salat sunat kita. Kemudian laksanakan juga salat sunat rawatib, terutama salat rawatib yang muakkad, yaitu salat sunat yang mengiringi salat fardu. Salat rawatib yang muakkad itu ada 12 rakaat. Yang menurut satu riwayat, kalau kita mampu melaksanakan salat sunat 12 rakaat, maka Allah akan bangun istana bagi kita di dalam syurga. Sebagian ulama menyebutkan 12 rakaat itu adalah salat sunat rawatib yang muakkad. Oke, kita hitung sama-sama biar kita tahu apa salat sunat rawatib yang muakkad yang 12 rakaat. Yang muakkad ini sangat digalakkan dan Nabi hampir-hampir tidak pernah meninggalkan. Ini yang rawatib yang muakkad, karena ada yang tidak muakkad. Artinya Nabi kerjakan kadang-kadang, kadang-kadang Nabi tidak kerjakan. Itu yang ghair muakkad. Okey, kita mulai dari subuh. Berarti 2 rakaat sebelum subuh. Okey, kemudian 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Sudah ada 12 kan? Okey, kita ulang sekali lagi. 2 rakaat sebelum subuh. Ini yang rawatib muakkad ya. Kita sepakati dulu, ini yang rawatib yang muakkad. Tadi saya dengar ada yang sebut sebelum asar. Makanya ini kita sepakati dulu, ini rawatib yang muakkad, yang sangat dikuatkan. Berarti 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Ini yang rawatib muakkad. Ustaz, kami ada juga lihat ada orang salat sunat sebelum maghrib juga 2 rakaat. Itu ghair muakkad. Ustaz, kami ada lihat juga ada orang salat sunat 2 rakaat sebelum asar. Ya, itu ghair muakkad. Ustaz, kami ada lihat juga orang salat sunat 2 rakaat sebelum isya. Tak ada masalah. Itu ghair muakkad, termasuk juga dalam salat sunat yang mengiringi fardu. Tetapi yang untuk yang muakkad, yang 12 rakaat seperti yang telah kita sebutkan tadi, dan berdasarkan satu riwayat, barang siapa yang salat sunat 12 rakaat, maka Allah menyediakan kepada orang tersebut istana. Allah bangun istana di dalam syurga. Maka sebagian ulama menyebutkan bahwa 12 rakaat itulah dengan salat sunat rawatib yang muakkad. Okey, bisa disebutkan satu orang untuk 12 rakaat ini? Coba sebutkan yang sudah Ustaz sebutkan tadi, biar kita semua bisa mereview. Berarti ingat, tinggal nanti kita laksanakan. Siapa yang mau sebutkan?
Ya, tamam. Miah fil miah. 100 dapat nilai. Ini kalau yang tua saja bisa sebut, berarti saya yakin yang muda-muda yang di bawah umur orang tua kita ini, saya yakin itu memang sudah di luar kepala. Tinggal masalahnya nanti punya kesempatan untuk melaksanakan ataupun tidak. Ilmu sudah ada kan? Maklumat sudah ada, informasi sudah ada. Tinggal nanti punya kesanggupan, punya kemauan untuk melaksanakan ataupun tidak. Baik. Kemudian berikutnya yang perlu kita perbanyak juga di bulan Rajab ini adalah perbanyak istighfar. Kita memperbanyak istighfar. Kalau di bulan yang lain bagaimana Ustaz? Ya perbanyak juga. Di bulan yang lain perbanyak juga istighfar. Tapi paling tidak di bulan Rajab ini, kalau mungkin di bulan-bulan sebelumnya kita lupa, maka di bulan Rajab ini tidak boleh lupa perbanyak istighfar. Kita perbanyak istighfar. Karena Rajab adalah bulan pengampunan bagi umatku, maka perbanyaklah beristighfar di bulan ini, karena ia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bulan Rajab dijuluki dengan Al-Ashab, yaitu bulan pelimpahan, karena pada bulan ini terdapat rahmat Allah yang dilimpahkan kepada umatku, sehingga perbanyaklah mengucap, apa kita ucap? Astaghfirullah wa as'alut taubah. Astaghfirullah wa as'alut taubah. Kita beristighfar kepada Allah dan kita juga meminta Allah ini menerima taubat kita. Astaghfirullah wa as'alut taubah. Jadi astaghfirullah wa as'alut taubah. Ustaz, kami susah melanjutkan wa as'alut taubah. Ya udah astaghfirullah saja. Astaghfirullah, astaghfirullah. Atau seperti biasa, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tidak ada masalah. Jangan dipersulit. Jangan karena redaksi-redaksi tertentu kita tidak ngapal, kita tidak bisa baca, udah tidak kita baca istighfar. Allah tidak mempersulit kita. Apa yang sudah bisa kita baca itu ya. Oh istighfar, yang saya bisa hanya astagfirullah. Ya udah. Saya yang bisa hanya astagfirullah, astagfirullah. Ya udah, perbanyak astagfirullah itu. Kalau misalnya astagfirullah wa as'alut taubah, tidak biasa kami. Dan belum bisa, ya udah tidak apa-apa. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi jangan dipersulit. Susah kali penjelasan Ustaz ni. Ada tambahan yang kita tidak pernah praktek. Udahlah, tidak usah kita praktekkan. Ada sebagian gara-gara salah kita dalam menjelaskan, sehingga seakan-akan kalau tidak dibaca yang itu, ya udah tidak perlu kita baca. Cari yang lain yang memang udah terbiasa untuk kita baca. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Baca perbanyak. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan astagfirullah ini kalau betul-betul diamalkan, apa yang menjadi hajat, cita-cita Bapak Ibu semua itu akan tercapai. Yakin. Kalau tidak salah dulu pernah saya cerita kisah Imam Ahmad bin Hanbal dengan pemuda yang sering buat adonan roti. Pernah saya cerita di sini? Dan sebagian kata belum, dan sebagian kata pernah. Okey. Sekedar kita mereview. Jadi tiba-tiba Imam Ahmad bin Hanbal ini tiba-tiba dia harus pergi ke suatu tempat yang tidak pernah direncanakan sebelumnya. Dan begitu sampai di suatu masjid, diusir pula Imam Ahmad bin Hanbal ini. Pas dia mau nginap di situ, karena tidak ada orang yang kenal beliau itu sebagai imam besar. Dulu kan tidak ada selfie dulu kan, tidak ada upload foto dulu, tidak ada seperti ini kan dulu, tidak ada. Orang tahu Imam Ahmad bin Hanbal dari segi nama, tapi tidak tahu mana wajahnya. Jadi marbot masjid, tidak boleh tidur dalam masjid. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal dia mau tidur di teras masjid. Dilihat lagi sama marbot, tidak boleh. Di teras pun tidak boleh. Sampai segitunya. Tidak boleh. Jadi pas tiba-tiba lewat yang pemuda ini yang biasa buat adonan roti. Istilahnya dia biasa buat roti. Okey.
ditawarkan sama pemuda ini, wahai Syekh, ini panggilan Syekh bukan karena panggilan dia tahu sebagai ilmu, hanya panggilan untuk orang tua. Jadi Syekh ini ada dua makna kalau bahasa Arab, karena memang ilmu ataupun karena dari segi usia. Tapi pemuda ini dia panggil ya Syekh karena dia lihat memang sudah tua dari segi umurnya. Ya Syekh, kalau tuan mau, kalau Syekh mau, tuan boleh menginap di rumahku, tapi rumahku itu sempit sekali, kecil. Tapi kalau tuan mau, ya boleh. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal pun menerima tawaran dari pemuda ini. Okeylah kalau begitu, saya terima. Jadi begitu Imam Ahmad bin Hanbal diterima untuk menginap di rumah pemuda tadi, maka Imam Ahmad bin Hanbal melihat pemuda ini dia tak banyak ngomong. Ketika dia buat adonan roti, dia beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dia beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Diperhatikan sama Imam Ahmad bin Hanbal ini. Apapun yang dia buat, astagfirullah, astagfirullah. Dia istighfar, istighfar, istighfar. Sampai-sampai ditanya sama Imam Ahmad bin Hanbal, wahai pemuda, kira-kira dari istighfar yang kamu baca, yang kamu sebut, yang kamu ucap selalu ini, apa yang telah kamu dapat? Saya sudah dapat semua. Cuma satu saja yang belum saya dapat. Saya kepengen ketemu dengan Syekh Imam Ahmad bin Hanbal. Itu yang belum. Yang lain semua sudah dapat. Cuma satu yang belum. Saya kepengen ketemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam hati Imam Ahmad bin Hanbal ni, gara-gara istighfar pemuda ini, saya harus diusir dari masjid sehingga harus tidur di rumah. Dalam hati belum diungkapkan. Akhirnya diungkapkanlah sama Imam Ahmad bin Hanbal, akulah ini Imam Ahmad bin Hanbal. Akhirnya pemuda tadi langsung dia merangkul, dia memeluk Imam Ahmad bin Hanbal. Apa berkahnya? Berkah istighfar. Dia beristighfar di setiap waktu, setiap keadaan, setiap aktivitas dia yang dia baca apa? Istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Dia istighfar. Maka semua yang menjadi hajat cita-cita dia, termasuk dia kepingin ketemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal, akhirnya dia bisa dipertemukan dengan Imam Ahmad bin Hanbal gara-gara dia mengamalkan istighfar. Maka mulai hari ini kita perbanyak istighfar, baik pegang tasbih ataupun tidak pegang tasbih. Ada sebagian orang kalau dia tidak pegang tasbih, dia tak teringat untuk beristighfar. Apakah salah itu Ustaz? Tidak ada yang salah. Ada orang tidak pernah pegang tasbih tapi dia selalu beristighfar. Mana yang lebih sempurna? Yang sempurna mana yang orang tersebut dia bisa memperbanyak istighfar, maka itu yang paling sempurna. Mau pegang tasbih, mau tidak pegang tasbih, itu bukan menjadi ukuran. Yang menjadi ukuran apa? Yang bagi dia itu dia ingat beristighfar dalam kondisi apa, itu yang lebih baik untuk dia. Oh, ketika dia pegang tasbih maka dia teringat untuk beristighfar. Baik itu dia. Ada sebagian orang tak perlu pegang tasbih, dia dengan ini jari aja udah beristighfar. Udah baik itu dia itu. Jadi tidak ada masalah. Karena kenapa? Karena pernah juga pada masa Rasulullah dulu ada sebagian sahabat untuk dia berzikir, beristighfar, dulu ada batu-batu kecil. Sebagian sahabat dia taruh batu itu. Kenapa kamu taruh batu itu? Saya tidak tahu berapa jumlah yang saya sudah beristighfar ya, untuk saya ingat ya batu-batu kecil inilah. Jadi ada sebahagian sahabat juga dia mungkin diambil tali itu diikat. Lagi. Simpul, disimpul. Untuk mudah dia untuk mengingat. Itu adalah wasilah perantara. Tapi kita tidak boleh fokus di situ, tidak boleh mudawah gara-garanya. Oh, tidak boleh pegang tasbih, tidak boleh. Bukan itu persoalannya. Persoalannya bagaimana kita beristighfar. Yang intinya bagaimana kita ini bisa berzikir, bisa beristighfar. Wasilah itu terserah. Sekarang kan sudah ada media lain, media tasbih sekarang kan udah digital ya. Udah tahu angka di situ. Karena kita ini memelazimkan diri istighfar 1000 kali satu hari misalnya. Kan wasilah yang memudahkan untuk kita ingat, berarti ya dengan digital itu juga salah satu wasilah. Jadi jangan pula kita katakan digital itu bid'ah, itu tidak ada pada masa Rasul. Jangan berdebat di situ. Jangan berdebat di situ. Yang intinya saya dengan saya pakai digital itu berarti saya tahu bahwa saya sudah berzikir 1000 kali. Kalau saya tidak pakai itu saya tidak ingat. Yang saya memang harus melazimkan zikir 1000 kali. Ya udah, tidak perlu berdebat di situ. Intinya apa? Tidak perlu berdebat di situ. Kalau dulu orang pergi haji jalan kaki,
Ketika pada zamannya ada yang pergi dengan kapal laut, sekarang sudah ada kapal terbang, ya udah naiklah kapal terbang. Jangan pula, enggak mau saya naik kapal terbang, saya juga mau dengan kapal laut atau jalan kaki. Semua ada masanya, semua ada saahnya. Jadi kita tidak boleh fokus kepada hal-hal yang khilafiyah ataupun hal-hal yang memang di situ ada ruang untuk berbeda pendapat, tetapi kita menyatu kepada apa yang sudah kita sepakati. Seperti kata Imam Yusuf Al-Qaradawi, nata'awanu fima ittafaqna wa natasamahu fima ikhtalafna. Okey, mana yang sudah kita sepakati? Okey, salat subuh secara berjamaah itu baik dan itu sunnah al-kubra yang tak pernah Nabi tinggalkan. Okey, kalau itu kita sepakat, okey, ajak kawan semua kita salat subuh berjamaah. Oh, menyangkut dengan nanti ada baca kunut, tidak baca kunut, ada doa, tidak ada doa, ada wirid, tidak ada wirid, tak usah dibahas itu. Bahas yang sudah disepakati. Apa yang sudah kita sepakati? Salat subuh berjamaah min sunanil kubra. Perlu kita kuat di situ. Okey, ajak semua. Oh, masalah ada kunut, tidak ada kunut. Oh, ada doa, tidak ada doa. Tak usah dibahas itu. Tak pernah selesai kalau dibahas itu. Bahkan nanti akan timbul konflik, akan mengakibatkan perpecahan, akan retak yang sudah kuat. Cari celah yang kita sepakati, itu yang kita dukung-mendukung. Yang ada perbedaan yang khilaf, ya udah, biar. Boleh seperti itu? Boleh kan? Mana yang sudah kita sepakati? Ayo. Ada tak yang tak sepakat bahawa salat subuh secara berjamaah itu merupakan sunnah al-kubra yang selalu dikerjakan oleh Nabi? Kayaknya tak ada. Semua orang tahu. Kita tanya siapapun, Nabi tak pernah meninggalkan salat secara berjamaah. Ya udah. Kalau itu sudah kita sepakati, ayo kita bersama-sama bahu-membahu untuk perkuat salat subuh secara berjamaah. Baik. Sikit aja lagi. Dan memperbanyak juga kita membaca Al-Quran. Perbanyak membaca Al-Quran di bulan Sya'ban ini. Di bulan Rajab ini perbanyak baca Al-Quran. Bukan berarti di bulan lain tak boleh baca banyak. Ada banyak juga. Cuman kalau di bulan lain tak sempat baca, paling tidak ingat. Ini sudah masuk Rajab, sudah dekat dengan Ramadan. Ini sudah masuk Rajab, sudah mau dekat dengan Ramadan. Okey, sudah mulai start baca Al-Quran, perbanyak lagi. Okey, kemudian yang terakhir untuk subuh ini, perbanyak juga sedekah dan memberi makanan. Oh, ini sudah ada nih praktek subuh ini ya. Sedekah dan memberi makanan. Jadi perbanyak sedekah ketika di bulan Rajab ini. Banyak cara ketika kita mau bersedekah. Baik sedekah dalam bentuk nasi, kita bungkus nasi, beli nasi bungkus, kita berikan ke panti asuhan, beri ke anak yatim, ataupun ada sebagian orang sekarang ini sudah menjadi tren juga, dikasih makan ketika hari Jumaat. Bawa dia satu mobil, di situ sudah ada 50 kotak, 100 kotak, 500 kotak, udah. Begitu jamaah selesai keluar dari masjid, dia bagi, udah boleh, tak ada masalah. Ataupun ada sebahagian di masjid sudah mulai juga praktek makan seperti subuh ini, ataupun di tempat-tempat lain juga ada. Kemudian nanti sampai pada saatnya, kalau boleh di masjid kita ini punya satu ATM. ATM apa? Beras. Ini bagaimana disepakati semua pengurus, atau bagaimana strateginya? Ada ATM. ATM apa? ATM beras. Kalau ada jamaah yang rutin pergi ke masjid, kemudian dia ekonominya masih rendah, ya udah kasih kartu ATM bagi dia. ATM apa? ATM beras. Syaratnya apa? Salat berjamaah 5 waktu. Nanti ini sebagai motivasi. Jadi tidak salah kita berbagi untuk memotivasi orang lain untuk beribadah. Itu lebih baik daripada kita beri kepada orang lain tetapi tidak ada nilai motivasi di situ. Kalau di Timur Tengah bahkan ada pembagian zakat itu kadang-kadang dilihat. Dia salat enggak? Oh salat, kasih. Oh enggak pernah salat, enggak dikasih. Enggak salah. Kenapa? Itu bahagian daripada motivasi. Karena agama ini harus terkoordinir dia. Kalau enggak mungkin dulu Abu Bakar sampai memerangi orang yang tidak keluarkan zakat. Kenapa Abu Bakar sampai mau memerangi orang yang tidak keluarkan zakat? Artinya agama ini bersistem dia. Agama ini harus dikoordinir dengan baik. Oh, kalau orang yang tak pernah kelihatan di masjid tapi dia miskin, ya udah, tetapkan syarat bagi dia.
kamu memang berhak dapat zakat misalnya, tetapi syarat kami untuk tahun ini baru akan kami berikan ketika kamu ini datang ke masjid salat berjamaah. Apakah salah itu? Tidak salah. Karena kita memberi nasihat. Tanpa kita berikan zakat, kita harus memberi nasihat kepada dia untuk dia melaksanakan salat. Apatah lagi dengan kita berikan zakat kepada dia, menjadi satu keharusan bagi kita. Ad-dinun nasihah. Qalu liman ya Rasulullah? Qal li kitabillah wa li rasulihi wa li a'immatil mu'minin wa ammatihim. Jadi nasihat ini perlu kita berikan nasihat dengan berpegang kepada Al-Quran, berpegang kepada sunnah atau hadis. Kemudian pemimpin-pemimpin juga perlu kita beri nasihat. Ketika dia menyimpang, menyeleweng, kita nasihati. Dan termasuk juga kita beri nasihat kepada ammatin nas, kepada manusia sekalian. Semoga bermanfaat dan semoga berkah, dan semoga kita akan menambah motivasi-motivasi kita untuk kita beribadah di bulan Rajab ini, menuju persiapan-persiapan kepada bulan Ramadan nanti. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.